Nah, itulah beberapa permasalahan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu babus sayd, bab tentang berburu ya. Jadi yang tadi yang sempat saya bahas ditanyakan tentang apakah hewan yang terlatih ini hanyalah anjing, jawabannya tidak. Berlaku pada semua hewan buas yang terlatih ini pun bisa dipakai berburu ya. Dengan syarat tadi dia terlatih. Dan terlatihnya artinya apa? Kalau dilepas, dia lepas. Tapi kalau dia dilepas, ternyata dia cuma duduk, nah ini berarti tandanya tidak terlatih. Atau ketika disuruh hus, dia malah diam, tandanya tidak terlatih. Dan kalau misalkan dia diarahkan untuk ngejar hewan buruan, dia malah ke tempat lain, ini juga tidak terlatih. Insya Allah kita udah bisa bedakan mana anjing yang terlatih, mana yang tidak terlatih. Mana hewan yang terlatih, mana hewan yang tidak terlatih. Dan di sini juga menunjukkan bahwa ini faedah yang disebutkan para ulama. Di sini terdapat isyarat betapa mulianya ilmu. Ya, ilmu ini bisa mengangkat derajat siapapun, termasuk anjing. Yang satu ada dua anjing, yang satu terlatih, mu'allamah. Mu'allamah itu dia dapat ilmu, diajari ilmu. Ilmu apa? Berburu kan? Yang satu tidak diajari, tidak terlatih. Ternyata yang boleh dijadikan buruan hanyalah yang terlatih, yang berilmu. Artinya anjing yang jahil, yang tidak berilmu, bodoh, tidak bisa dipakai. Nah, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kalau anjing saja, yang satu dilatih, satu tidak, yang satu diajari, satu tidak, beda ininya statusnya. Apalagi manusia. Beda Bapak. Makanya dua anjing, yang satu terlatih tidak terlatih, kalau misalkan mau diberikan, itu beda ya. Kalau yang diberikan misalkan ini butuh seseorang, wah kalau yang terlatih ini orang mau memberikan pun mikir-mikir kan, oh udah saya latih tiba-tiba dikasihkan ya, seorang ngasih oh ini anjingnya cuma bisa gonggong aja kan. Nah itu ya, itu menunjukkan sekali lagi keutamaan ilmu. Kalau anjing saja dimuliakan karena punya ilmu, apalagi manusia ya. Maka Bapak, marilah kita semangat dalam belajar supaya Allah mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Ya, itu pembahasan kita di babus sayd, bab tentang berburu. Ya, sekarang kita masuk bab berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, babud dzabh, bab penyembelihan. Kata Imam Asy-Syaukani, huwa ma anharad dam wa faral audaja wa dzakara asmallahi alaihi walau bihajar aw nahwihi ma lam yakun sinnan aw ghufran wa yahrumu al-ta'dzibu dzabihati wal mutlatu biha wa dhabhuha li ghairillah wa idza ta'adzara ad-dhabhu biwajhin jaza ta'nu wa ramyu wa kana dhalika kadzabhi wa zakatul janin zakatu ummi wa ma ubina minal hayyi fahiya maitatu fahiya maitah wa ma ubina minal hayyi fahuwa maitah wa yahillu maitatan wa daman as-samak wal jarad wal kabid wa ittihal wa tahillul maitatu lil muttar. Bab tentang penyembelihan, yaitu apapun yang mengalirkan darah dan memutus dua pembuluh darah di sekitar saluran pernapasan serta dibacakan bismillah walaupun dengan menggunakan batu dan semacamnya, selama itu bukan gigi atau kuku, maka itu namanya penyembelihan. Yang mana? Pakai ha apa? Ha, iya ha. Wanhar beda. Anhar ini artinya mengalirkan. Nah artinya ini Bapak, ini sekaligus faidah ya. Di sini yang disebutkan dabah itu penyembelihan.
Dalam Islam kita dihalalkan memakan hewan dengan dua cara. Dengan dzabh, menyembelih istilahnya ini, atau nahr. Tadi yang saya sebutkan. Nahr itu kalau dzabh itu gini, dengan cara worok ini. Tapi kalau nahr tusuk. Apa? Beda. Ini anhar, pakai H, mengalirkan darah. Jadi dzabh itu Bapak, misalnya kayak seperti kita sapi, apalagi kambing, ayam, ya kan? Itu kan sembelih kan? Nah, tapi kalau unta itu ditusuk, nahr. Apa? Iya, jadi modelnya tuh pakai kayak semacam tombak, kita dekati lehernya lo gini. Jadi unta itu tidak disembelih, karena kalau disembelih nggak kebayang kayak gimana gitu. Sulit sekali unta itu. Apanya itu? Yang unta? Enggak, memang kalau orang yang ahli, orang Arab udah ahli, jadi mereka bisa melihat titik-titik tertentu, langsung tusuk. Memang lama kan? Iya, tapi memang dengan itu yang sunnah. Yang sunnah kalau unta itu di nahr itu ditusuk tadi, gini, di bagian sininya. Tapi kalau selain unta, sapi, kambing, yang sunnah itu di korong. Tapi kalau tukar bagaimana? Misalkan ada orang yang pengen nyembelih unta, gimana nih? Disembelih, bisa nggak? Kalau sanggup gimana? Boleh tidak? Boleh. Nah sebaliknya, sapi di nahr, di gini, ditusuk, boleh nggak? Boleh juga. Apa ya? Yang mananya? Apanya putus nih? Nadinya, pembuluh darahnya. Ya makanya di sini sebenarnya Imam Asy-Syaukani kan di sini mensyaratkan penyembelihan yang sah itu mengalirkan darah, terus memutus dua pembuluh darah sekitar saluran pernapasan. Nah sebenarnya ada hadisnya di sini, tapi Imam Asy-Syaukani sendiri menyebutkan hadisnya dhaif. Makanya pendapat yang kuat, penyembelihan itu sah kalau terputus dua, saluran pernapasan, hulqum, sama saluran makanan, mari. Ini kalau udah terputus sah penyembelihan, termasuk nahr tadi. Kalau dua saluran ini terputus sudah selesai. Apa? Bisa lah, mereka udah ahli, udah tahu kan letaknya. Makanya kan syarat hewan alat untuk menyembelih sama nahr harus tajam, bisa menembus. Iya. Jadi nggak boleh tumpul bapaknya, harus tajam, menembus. Jadi bisa untuk menyayat atau merobek gitu. Jadi dua, ya. Tapi kata para ulama, kalau mau lebih sempurna, ditambah dua pembuluh darah yang mengelilingi saluran pernapasan tadi, hulqum tadi. Jadi 4. Yang afdol itu 4. Hulqum, saluran pernapasan, mari, saluran makanan, sama wadajain. Wadajain tadi. Mungkin nadi bisa jadi atau semacamnya. Pokoknya mengelilingi itu. Itu yang paling sempurna. Tapi kalaupun 2 saja itu sudah sah, ya. Karena hadis yang menyebutkan harus 2 tadi saluran, ini hadisnya dhaif. Imam Asy-Syaukani di sini menyebutkan di sini hadisnya dhaif. Jadi tidak bisa dipakai. Iya, segala sesuatu yang mengalirkan darah. Itu bisa berupa dengan zabah. Udah jadi bahasa Indonesia. Zabah kalau nggak salah. Sama nahar itu nahar. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia nahar. Nahar itu artinya ya tadi itu nusuk gitu. Udah aja ya? Iya, Zabih itu Masya Allah. Itu. Udah banyak bahasa Arab ini masuk ke Indonesia ya, ke negeri kita. Nah itu ya, jadi kalau misalnya jadi kembali lagi, yang sunnah itu kalau untuk unta dengan cara nahar, ditusuk gitu. Tapi selain unta, sapi, kambing, ayam di ini. Tapi kalau dibalik, misalkan unta disembelih, sedangkan sapi dan kambing di nahar gitu, maka ini pun sah menurut jumhur ulama. Ya, sah apa ya? Sah ya. Tapi yang afdal seperti itu.
Yang afdal tuh tapi yang unta di nahar, selain unta di sembelih gitu. Tapi kalau dibalik, kenapa? Ya makanya kan sulit kan. Kalau kita mengikuti yang afdal, lebih baik disembelih ini aja gitu. Apalagi kayak ya ayam terus kambing itu sulit sekali saya. Kalau orang yang ahli mungkin bisa. Tapi itu kalau nggak putus nadinya lama masih. Iya iya. Ya kan putus bagi biasanya. Nah itulah. Nah itu. Bisa jelas. Salari lagi sana nendang-nendang. Iya iya betul. Ya jadi itu ya. Jadi sekali lagi, apapun yang mengalirkan darah dan memutus dua saluran yang mengelilingi saluran pernapasan dan diucapkan bismillah, walaupun itu berupa batu atau semacamnya, selama bukan gigi atau kuku, maka itu boleh. Itu dianggap penyembelihan. Apa? Ya, tulang. Ini sin itu apa, gigi itu sama dengan tulang, nggak bisa dipakai. Ya, makanya sini kita baca dalilnya. Kenapa? Apa dalilnya tadi? Harus mengalirkan darah. Kata Imam Syukani, fali hadits Rafi' ibn Khadij fi sahihain wa ghairihima qal. Itu berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya. Ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, inna nalqal aduwa ghadan wa laysa ma'ana mudan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita akan bertemu dengan musuh besok, sedangkan kita tidak punya benda tajam, tidak punya pisau tajam gitu. Maksudnya gini, kita mau menghadapi musuh tapi kita nggak punya senjata tajam. Karena apa? Senjatanya nanti digunakan untuk nyembelih hewan. Jelas apa ya? Jadi kalau disembelih hewan kan nanti untuk nebas musuh jadi apa? Kurang tajam kan? Jadi gimana nih? Maka Nabi memberikan solusi. Jadi para sahabatnya kan bingung nih. Di satu sisi mereka ingin perang, menggunakan apa? Benda tajam kan? Tapi di sisi lain mereka juga ingin menyembelih binatang. Gimana nih? Kita nyembelih binatang, berperang musuh. Nanti kalau udah dipakai nyembelih binatang, kan jadi ini perang tajam kan, tumpul kan? Nanti kalau pas kena musuh, nggak langsung mati. Nah ini bingung. Nah di sini maka Rasulullah memberikan solusi. Kata Rasulullah, ma'an haraddam wa dzakar asmallahi alaihi fakulu ma lam yakun sinan au dhufran. Apapun yang bisa mengalirkan darah dan diucapkan bismillah, maka makanlah. Makanlah selama bukan gigi atau kuku. Wasauhadditsukum an dzalik. Aku akan memberikan kabar kepada kalian tentang itu. Ammasin, adapun gigi, maka itu abmun, itu tulang. Ya, artinya nggak bisa dipakai sampai tulang ya. Wa amma dhufru famudal habasyah. Adapun kuku, ini nggak bisa juga digunakan untuk sembelih karena itu adalah pisaunya orang-orang Ethiopia. Maksudnya apa? Orang Ethiopia ketika itu kafir. Mereka kalau membunuh hewan sembelihan menggunakan ini. Begini. Jadi namanya nyembelih bukan? Bukan. Dan bukan juga begini kan? Cengkram gini mereka. Nah, ini orang kafir. Sedangkan kita seorang muslim dilarang menyerupai orang-orang kafir. Makanya Nabi melarang seorang menyembelih menggunakan kuku. Jelas apa ya? Kuku sama tadi gigi. Gitu. Nah, ini dilarang ya. Nah, artinya apa? Selain kuku dan gigi dipersilahkan kita menyembelih atau mengalirkan darah hewan apapun. Entah dengan menggunakan batu yang tajam atau apalagi contohnya apa tajam kan? Nah, atau apa lagi? Kaca dan semacamnya. Pokoknya bisa mengalirkan darah, merobek ini maksudnya. Nah, atau bisa merobek ini, mengalirkan darah dan bukan tadi gigi dan dan kuku. Gigi di sini termasuk tulang, Bapak ya. Nah, selain itu boleh. Jadi di sini ada kelonggaran. Jadi untuk menyembelih itu tidak mesti harus menggunakan golok gitu loh. Gak mesti harus menggunakan pedang, apapun yang ada, misalkan batu, kalau memang tajam,
bisa untuk mengalirkan darah, itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Nah ini dalilnya, apa penyembelihan itu yaitu mengalirkan darah dan memutus ini, serta mengucapkan bismillah. Ini penting ya, bismillah tetap ya. Jangan sampai kita sudah nyembelih senang-senang, ternyata lupa baca bismillah, astagfirullah. Dosa nggak? Tidak dosa, tapi sembelihannya apa? Tidak halal. Ini penurut pendapat yang kuat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau masalah dosa tidaknya tidak dosa. Orang lupa kan tidak karena hukuman kan, tidak dosa kan, tapi tetap sembelihannya tidak halal. Apa ya? Ya itulah resikonya. Ya walaupun ada pendapat sebagian ulama menyatakan nggak apa-apa, walaupun lupa selama itu muslim itu apa halal, tapi ini pendapat yang lemah ya. Yang benar. Kalau masalah itu sama gigi tadi kan, biasanya orang kayak orang yang lain pulang itu ya, pulang macam untuk nyembelih boleh tidak? Itu kata Nabi termasuk nggak boleh. Tapi semua pulang ya. Selain itu pokoknya batu dan semacamnya. Nah itu apa ya? Jadi itulah beberapa benda yang boleh kita gunakan untuk menyembelih. Pokoknya selain tadi apa gigi dan kuku ya. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani. Oh ya, ini ada satu lagi hadis nih yang terkait dengan menyembelih, ini bagus juga. Kita baca ya, hadisnya disebutkan oleh Imam Syaukani. Kata Imam Syaukani, wa akhraja Ahmad wal Bukhari min hadits Ka'b bin Malik annaha kanat lahum ghanamun tar'a bisil'ain. Fabasurat jariyatun lana bisyatin min ghanamina mautan fakasarat hajaron fadabahatha faqala lahum la ta'kulu hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ursila ilaihi man yas'aluhu an dzalik. Wa annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw arsala ilaihi fa amarahu bi akliha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari hadis Ka'b bin Malik bahwasanya ada seorang ketika itu di Madinah ada suatu kaum yang memiliki kambing yang digembalakan di daerah namanya Sil'ai di dekat Madinah. Jadi ketika itu ada di Madinah orang yang punya kambing digembalakan di daerah Sil'ai. Nah, ketika itu ada seorang budak perempuan menyaksikan ada salah satu kambing mereka, kambing penduduk Madinah yang mau mati. Jadi kambingnya mungkin jatuh atau apa, mau mati itu. Maka apa yang dilakukan oleh si budak perempuan ini? Dia pun langsung mematahkan batu mungkin dihancurkan yang tajam, lalu disembelih menggunakan batu tersebut. Kambing yang mau mati ini. Maka di sini Ka'b bin Malik pun berkata kepada orang-orang, jangan kalian makan kambing itu sampai aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Kenapa Ka'b menyatakan demikian? Karena pertama yang menyembelihnya perempuan, budak pula, wanita nih. Terus ketiga dia nyembelihnya pakai apa? Batu. Ini kan ganjil kan? Batu malah digunakan untuk nyembelih, harusnya pakai apa? Pisau kan? Nah, maka Ka'b bin Malik menyatakan jangan kalian makan sampai aku bertanya kepada Rasulullah, atau aku utus seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang hal demikian. Akhirnya Ka'b bin Malik pun bertanya kepada Rasulullah, atau mengutus seorang untuk bertanya kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah menyuruh Ka'b untuk memakan kambing tersebut. Artinya sembelihannya apa? Sah. Nah ini Bapak ya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Pertama, diantaranya bolehnya atau sahnya sembelihan wanita, penyembelihan wanita. Artinya wanita boleh menyembelih hewan. Ini dalilnya. Karena Rasulullah menyuruh makan. Seandainya penyembelihan wanita tidak sah, tentu Rasulullah akan menyatakan apa? Jangan, buang aja. Ya. Nah ini menunjukkan boleh. Wanita boleh menyembelih
hewan kalau memang mampu ya. Yang jadi masalah perempuan lihat darah sedikit, itu pertama. Lalu kedua, sahnya atau bolehnya penyembelihan seorang budak. Nah ini juga. Karena apa? Yang menyembelih ini ternyata seorang budak wanita. Bayangkan. Jadi ini boleh. Jadi yang boleh menyembelih bukan cuma orang merdeka, bukan cuma pria, budak wanita pun boleh. Syaratnya cuma dua sebenarnya. Pertama, dia muslim atau ahli kitab. Kedua, dia berakal, mukallaf. Artinya dia berakal sehat. Pertama, muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasara. Menunjukkan boleh mereka ya menyembelih. Ini muslim atau ahli kitab Yahudi dan Nasara. Artinya selain ini, selain muslim, Yahudi dan Nasara nggak boleh. Contohnya siapa? Majusi, Hindu, Buddha boleh, nggak sah mereka. Ya. Ya ada dalam syarat mereka terdahulu. Kecuali kalau kita dengar langsung mereka mengucapkan demi nama Yesus, saya nggak boleh. Berarti nggak berlaku sama yang Nasrani ya? Kenapa tuh? Mereka dijual ayam. Memang dengar mereka ngucapin dengan nama Tuhan mereka? Nggak dengar? Nah ya udah nggak perlu teliti. Hah? Ada mau ya? Oh nggak masalah, itu lebih bagus. Nggak apa-apa, lebih bagus. Ngajarin dia juga, siapa tahu masuk Islam deh. Dari baca Bismillah masuk Islam. Tapi kalau saya yang bukan apa saya gitu aja dibawa ke rumah. Oh itu lebih bagus juga, nggak masalah. Mereka yang ngurus di sini. Oh iya betul. Nggak masalah. Kalau tahu kita Muslim, langsung diminta nyembelih sendiri. Oh iya, lebih bagus. Memang yang nyembelih itu kalau bisa orang yang faqih, orang yang berilmu, bukan cuma Muslim. Nah, jadi kalau misalkan ada orang ahli kitab mau nyembelih, ya kalau kita bisa kita aja. Jangan orang ahli kitab ya. Karena ahli kitab sekarang ini udah ahli. Ahli kitab ini kan dia apa yang mau ini aja. Oh, itu lebih parah lagi. Ada itu. Iya, makanya kalau kita tahu mereka membunuhnya tidak sesuai dengan syariat, jangan kita terima. Jangan kita ridho, ya Allah, kita nggak terima gitu. Tapi kalau mereka seperti umat Islam dengan menyembelih begitu, maka kita terima. Dan nggak perlu kita cek mengucapkan bismillah atau nggak perlu. Karena di zaman Nabi sendiri, orang Yahudi memberikan hadiah kepada Nabi, daging bapak. Kalau bukan daging, mungkin kita nggak mau permasalahkan daging. Berikan daging dan Nabi makan. Apa? Apalagi kan? Karena Aisyah kan selalu bertanya, wahai Rasulullah, bisa jadi mereka tidak mengucapkan bismillah, gimana nih kok kita makan? Apa reaksi Rasulullah? Sammuha fakuluha. Ucapkan bismillah lalu makanlah. Artinya nggak usah ragu. Artinya mereka hukum asalnya memang mengucapkan bismillah. Kecuali kalau kita dengar langsung dengan telinga kita dengan nama Yesus atau dengan nama Musa misalkan, maka tidak halal. Ya. Jangankan ahli kita, kalau ada Muslim ngomong kayak gitu juga, nggak disyaratkan jahat. Sama seperti masuk Islam, apakah mesti diumumkan? Nggak ada kewajiban diumumkan. Kalau seorang sembunyi, bukan di sini, sembunyi di sini loh, asyhadu an la ilaha illallah. Sah nggak? Sah. Ya cuma dianjurkan ada saksi supaya apa? Nanti kalau meninggal, kalau dia nggak ada saksi, dikiranya orang kafir, ternyata sudah masuk Islam itu. Jadi sembelih itu nggak harus Bismillah, nggak perlu. Jadi, orang berapa kali itu tukang ayam itu sambil beli rokok ini. ya siapa tahu Bismillah. Ya kan berupa itu kan harus makan gitu. Kan bisa Bismillah. Ya walaupun nggak pasti. Ya Husnul Dzan. Iya udah pasti kali ya. Sambil ngerokok pun bisa dia. Nah, itulah. Ya enggak lah, orang kafir.
Ya kita aja langsung, ngapain dia? Ya. Kan ada takutnya. Nah, Jadi kalau sama apa gitu kan sama familinya familinya orang kafir. Ya suruh dia aja yang baca bismillah. Baca Pak bismillah. Bismillah. Setelah itu syahadat Pak. Iya, nggak mau. Nggak mau, ya mendingan kita aja. Dia berarti Dia yang menyembeli kita menyembeli. nggak seperti itu, nggak seperti itu. Dianya atau kita aja sekalian yang beli. Iya iya, maksudnya diserahkan kepada orang laki-laki yang kafir kan? Iya, laki kafirnya ucapan bismillah aja. Nggak mau, oh berarti ambil. Berarti tandanya dia nggak mau ucapan bismillah, berarti nggak sah itu nanti. Nggak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, nggak usah ditanyakan, kamu baca bismillah nggak usah. Tapi kalau kita dengar sendiri dia baca bismillah nggak mau, ini nggak bisa kita terima. Nggak perlu kita ambil itu, nggak perlu kita serahkan pada kita ambil sendiri. Nah, kadang-kadang malas juga. Iya, karena bisa jadi yang kayak gini, yang malas itu bukan cuma orang kafir, orang muslim bisa jadi. Karena jahilnya dia, jauhnya dari ilmu, dia bermudah-mudah. Iya, kan kayak gitu. Apalagi kalau pesanan banyak. Sambil ngerokok tadi. Terutama itu banyak dibilang Itu nggak boleh kayak gitu. Pokoknya setiap hewan sembelih baca bismillah. Jadi nggak bisa bismillah sekali terus untuk 100 ini nggak bisa itu. Jadi setiap disembelih baca bismillah. Makanya kan yang jadi masalah kan di orang kafir kan kadang mereka itu pakai alat itu langsung putus kan lehernya kan. Itu jadi masalah gimana itu? Jalan juga. Pertama mereka udah mutus ini udah menyalahi aturan. Kalau kita nggak diputus gitu, nggak sampai putus. Kalau hewan tuh, cuman ini aja digorok gitu kan. Terus mereka juga bismillahnya gimana? Nah, itu yang jadi masalah kan. Tapi kan pabriknya di negara itu gimana kan? Ya kayak gimana mereka? Nyembelihnya bagaimana? Jalan melewat jalan. Ya memang, tapi kira-kira mereka mengucapkan bismillah kan? Kalau muslim saya yakin gitu. Artinya istilahnya per ekor ya. Oh, iya, nggak bisa satu kali. Iya. Makanya katanya dibuat Kan nggak perlu ya, Pak. Ya kan nggak perlu teriak-teriak. Sir nggak masalah. Ya itu Bapak ya. Jadi itu beberapa faidah. Pertama tadi sahnya, bolehnya penyembelihan seorang wanita. Lalu sahnya penyembelihan seorang budak. Lalu ketiga habis. Udah habis ya. Lalu terakhir tadi itu bolehnya menyembelih dengan batu selama bisa apa? Mengalirkan darah dan merobek itu apa? Saluran yang harus dirobek. Ya itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis tadi. Insya Allah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.